Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk saya akan membacakan rundown acara kita pada hari ini. Acara kita akan dibuka dengan sambutan dari DG kita, dan kemudian nanti saya menyerahkan kepada moderator, dan kemudian kita akan masuk dalam inti materi yang akan disampaikan oleh Bapak Indra, di mana akan memaparkan tentang peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya nanti akan ada sambutan atau closing dari Bapak Edi Sinulinga sebagai Ketua Yayasan UKI, dan kemudian kita akhiri dengan doa dan berfoto bersama. Baik, untuk acara selanjutnya saya akan menyerahkan kepada DG kita untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat saya persilahkan DG. Ya, terima kasih Len Julius. Selamat pagi Bapak Sinulinga, Ketua Yayasan UKI, Len Josephine yang tercinta, dan para presiden Lions Club yang ada di sini. Ada banyak presiden hari ini hadir. Presiden Indra terutama sebagai tuan rumah, kemudian Presiden Setiadi, fellow Lion semuanya yang tidak bisa saya sapa satu persatu karena nanti makan waktu untuk seminarnya jadi termakan untuk pidato. Kemudian juga kepada teman-teman sahabat dari UKI, selamat pagi dan saya ucapkan selamat Natal untuk yang merayakan Natal. Walaupun tahun ini tahun kayaknya susah, tetapi janji Tuhan dan sudah dilaksanakan Immanuel bersama kita selalu. Ini webinar yang terakhir hari ini dari tanggal 21 sampai 29. Giat sekali mengadakan webinar ULED ya, entrepreneurship. Nah memang zaman sekarang, kalau zaman dulu itu orang kalau kerja di pertama yang awal-awal dulu kalau jadi pegawai negeri adalah sesuatu sekali. Kemudian berjalannya waktu, harus company besar-besar, multinational company, Pertamina, IBM yang branded adalah sesuatu sekali. Tetapi sekarang kita sadari bahwa justru para entrepreneur yang menciptakan lapangan kerja itu adalah sebetulnya pahlawan yang luar biasa. Kalau kita bekerja untuk suatu organisasi, kita aman. Tetapi kalau kita menjadi entrepreneur, maka kita mempertaruhkan segala kuasa kita, mempertaruhkan semua pikiran kita, kepandaian kita untuk menciptakan kerja, menciptakan lapangan kerja. Jadi ini sungguh sesuatu yang perlu diapresiasi, webinar-webinar seperti ini, di mana anak-anak muda kita ajak untuk menjadi entrepreneur. Bukan hanya anak muda, malah juga anak-anak yang merasa muda, walaupun mungkin umurnya sudah banyak, tetapi semangat masih muda. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi entrepreneur. Terima kasih kepada UKI dan Lions Club yang sudah memberikan webinar ini. Semoga ini bermanfaat buat bangsa kita di tengah-tengah COVID-19 ini. Baiklah, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya akan serahkan kembali, mari kita nikmati seminar ini. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Kita beri aplaus dulu buat DG kita. Terima kasih DG. Betul sekali bahwa entrepreneur menjadi sesuatu yang menarik hari-hari ini, menjadi sesuatu yang mendobrak dan meningkatkan ekonomi bangsa kita. Baik, saya akan selanjutnya bergerak ke acara berikutnya. Saya akan menyerahkan ke sahabat saya dan juga saudara saya yang terkasih, Lion Josephine. Beliau ini seorang yang luar biasa, tetap selalu bersemangat. Saya kenal beliau belum terlalu lama, tapi saya melihat semangatnya, saya melihat antusiasnya, dan juga pemikiran-pemikirannya yang jauh. Dan saya bersyukur saya boleh mengenal Lion Josephine. Dan saya bersyukur bahwa siang hari ini acara kegiatan kita akan dipandu oleh moderator yang luar biasa ini, Ibu Lion Josephine. Untuk itu saya waktu dan tempat saya persilahkan kepada Lion Josephine. Silakan. Ya, baik, terima kasih Lion Dr. Julius. Saya juga senang bergaul dengan semua DG dan teristimewa Lion Julius ya. Kita bermitra 4 kali dan hari ini yang terakhir luar biasa, kita sudah selesaikan yang pertama dengan Lion Juanda, digital marketing, Lion kedua goal setting dengan Pak Antoni, dan ketiga kita bicara bagaimana menjual di era new normal, dan hari ini yang terakhir dong Bu Josephine. Oh ya, maksud saya materi-materi kita yang luar biasa. Bayangkan di tengah COVID, di tengah libur, orang holiday, kita just do something ya. Jadi very ya, kalau ingin saya katakan it's very good ya for everybody ya.
Dan pada hari ini kita melihat peluang di sekitar kita, ya sangat luar biasa. Kalau kita bisa membaca peluang di era new normal ini. Jadi kalau kita ikuti acaranya dari awal, mungkin kita sangat berterima kasih dengan hadiah yang diberikan oleh Lions Club kepada UKI tentunya ya. Biarlah melalui ULED Project ini kita semua berbahagia dan menjadi diri kita yang lebih baik ya, memiliki goal setting dan berani menjual serta melihat peluang di sekitar kita. Yang akan dibawakan oleh Lion Indra. Lion Indra ini juga orangnya sangat luar biasa ya. Dia adalah seorang agensi di Direktur Prudensial dan Ketua Asosiasi Komunikasi Profesi Sales Indonesia ya. Jadi Sales Indonesia, bayangkan saja. Jadi juga Presiden Lions Club dari Kelapa Gading ya. Dan memiliki sertifikat trainer ya. Dan melakukan trainer ya untuk Jakarta Sales Academy dan sertifikat Financial Planner, demikian juga sertifikat Sales and Management ya, Associate ya. Jadi begitu banyak pengalaman beliau yang akan di-sharingkan kepada kita semua. Jadi sangat bisa saya berharap semua bisa concern dan melihat, mendengar ya dan berinteraksi dengan Pak Indra ini. Mari kita gali beliau dan kita minta bagaimana pengalaman-pengalaman yang beliau miliki dan kita bisa menikmatinya pada hari ini ya. Jadi saya berharap nanti Pak Lion Indra yang akan langsung berinteraksi dalam menggarap pertanyaan-pertanyaan dan langsung dijawab seperti yang biasa dilakukan kemarin oleh Pak Dedi Budiman ya, yang sangat juga luar biasa bisa langsung berinteraksi, demikian juga Pak Antoni. Jadi saya berharap mungkin bisa begitu nanti Lion Indra ya. Jadi saudara-saudara mari kita lihat bagaimana kita menangkap peluang ya. Jadi kita bukannya sibuk dengan cemas dengan corona, tapi justru kita melihat peluang apa yang dapat kita lakukan di situasi yang seperti ini ya. Untuk itu dipersilahkan untuk Lion Indra durasinya kalau yang dikatakan ya 60 menit dan 20 menit untuk tanya jawab atau bisa langsung sekaligus diatur. Silahkan Lion Indra digunakan waktunya. Ya. Siap, terima kasih Lion Josephine. Welcome untuk semua partisipan, welcome untuk Digi, thank you sudah datang, dan kemudian Kak Dejen, kemudian Pak Ketua Yayasan dari UKI, dan Bu Ade, dan teman-teman semua, terima kasih sudah hadir hari ini. Hari ini saya akan sharingkan tentang bagaimana kita melihat peluang di sekitar kita, karena di masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang merasa kayaknya kok segala hal jadi buntu, yang tadinya dapat penghasilan gampang kok kayaknya sekarang jadi agak susah. Nah, sekarang kita mau lihat dulu nih, kita masih punya peluang apa sih di saat pandemi ini. Oke, sedikit dulu tentang saya Indra Hadi Wijaya, tadi sudah sempat di-sharingkan oleh Lion Josephine, adalah tentang background saya. Saya lulusan dari Teknik Elektro, dan itu tahun berapa tuh? Tahun 2001. Jadi sampai sekarang kurang lebih sudah 19 tahun, dan kemudian sejak lulus dari kuliah, kebetulan profesinya selalu di bidang sales, meskipun pindah-pindah industri gitu. Jadi yang pertama di oil and gas, lalu kemudian setelah itu pindah ke alat olahraga, kemudian sekarang pindah ke asuransi, ke jasa keuangan. Nah, terus kemudian hari ini saya sudah jadi saat ini saya kebetulan menjabat sebagai ketua dari Asosiasi Komunitas Profesi Sales Indonesia atau disingkat Komisi. Kemarin yang sharing kemarin Pak Dedi Budiman itu adalah mentor saya, dia adalah founder dari Komisi, dan saat ini kita sudah punya kepengurusan di sekitar 15 kota di Indonesia. Kemudian tahun ini juga saya jadi presiden di Lions Club Kelapa Gading Jaya. Ini adalah suatu klub yang luar biasa, yang punya dedikasi, punya misi adalah untuk membantu sesama. Itu luar biasa banget. Dan hari ini saya akan sharingkan adalah tentang bagaimana kita melihat peluang yang ada di sekitar kita. Karena ya itu tadi, kita harus buka mata, harus buka hati, dan harus buka telinga juga untuk melihat peluang-peluang yang ada di sekitar kita, dan kemudian bagaimana mengubah peluang itu menjadi beneran emas. Saya minta izin untuk share screen. Oke, apakah screen saya kelihatan? Terlihat, Pak. Terlihat ya? Oke, siap. Terima kasih. Ya. Oke, jadi bagaimana kita melihat peluang di sekitar kita? Saya mau mulai dengan sebuah
kutipan dari Lao Tzu, itu adalah seorang filsuf dari Cina. The journey of 1,000 miles begins with one step. Perjalanan 1.000 mil dimulai dengan satu langkah. Dan begitu juga dengan kita. Kita setiap hari, misalkan kita berangkat kuliah gitu. Kita berangkat kuliah, mau lulus kuliah itu dimulai dengan apa sih? Dengan cara mendaftar dulu. Mendaftar kuliah, lalu kemudian sesudah itu ikut kuliah, lalu kemudian ujian, sampai akhirnya, dan kemudian bisa, apakah suara saya feedback? Enggak ya? Oke. Ya. Jadi itu tadi, dimulai dengan mendaftar kuliah sampai kemudian akhir lulus kuliah. Begitu juga dengan perjalanan hidup kita. Hidup kita semuanya ujungnya pasti sama. Yaitu apa? Ujungnya adalah pasti semua orang yang lahir pasti akan meninggal. Pertanyaannya adalah kita meninggal dalam kondisi seperti apa? Bill Gates pernah mengatakan, jika Anda lahir miskin, itu bukan salah Anda. Tapi jika Anda meninggal masih miskin, maka pasti fix itu adalah salah Anda. Selama perjalanan itu ngapain aja? Nah, ini yang perlu kita bahas sekarang. Jadi, teman-teman semua di sini semuanya harus mulai memikirkan kira-kira masa depannya mau seperti apa sih? Kalau kemarin Pak Didi ngomong adalah target sales gitu ya, sales. By the way, kemarin siapa yang hadir pada saat sesinya Pak Didi ya? Biar saya bisa agak relate gitu. Jadi tahu teman-teman siapa yang hadir di ini. Boleh tolong di-share di chat siapa yang kemarin hadir di sesinya Pak Dedi. Welcome KD Zona 7, Lion Rudy. Ya, teman-teman sekalian yang kemarin hadir di sesi yang kemarin, Pak Dedi boleh tolong di-share diketik di chat siapa saja yang kemarin hadir gitu. Oke, Pak Yohanes, Ibu Jane, dari mahasiswa, apakah ada yang hadir atau semuanya tidak hadir? Kalau tidak hadir juga boleh ketikanya tidak hadir gitu. Oke, cukup banyak yang hadir ya. Oke, jadi saya akan sedikit relate juga dengan materinya Pak Dedi. Oke, jadi pada saat jadi sales harus ada target. Target itu untuk apa sih? Target itu adalah untuk mengetahui kita maunya jadi apa, kita maunya sampai kemana. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita juga harus ada sebuah bayangan kira-kira nanti mau jadi seperti apa. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalkan kita ngomongin peluang, kalau kita ngomongin sebuah bisnis gitu ya, maka kita harus melihat dan kemudian membuka mata, buka hati, dan kemudian buka pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita benar-benar terbuka dengan apa yang bisa kita lakukan dengan resources yang ada saat ini. Sebagai contoh, saya punya satu pertanyaan. Saya bukan pebisnis laundry ya, tapi kebetulan ada teman yang dia bisnis laundry. Pertanyaan saya untuk teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa terutama yang hadir di sini saat ini. Saya mau minta interaksinya dari teman-teman mahasiswa. Kira-kira mungkin nggak teman-teman punya bisnis laundry seperti yang ada di gambar ini? Kalau mungkin, tulis mungkin, kalau tidak mungkin, tulis tidak mungkin, terus kemudian tambahkan juga alasannya. Mungkin karena saya sudah punya mesin cuci banyak misalkan. Tidak mungkin karena saya tidak punya pengalaman misalkan. Boleh, silakan di-sharing di chat, kolom chat, supaya kita bisa berinteraksi. Saya akan tunggu sampai 5 teman-teman menjawab, dan kemudian setelah itu baru saya akan lanjutkan. Ayo, siapa yang bilang mungkin dan siapa yang bilang tidak mungkin buka bisnis laundry saat ini? Wah, saat ini sangat mungkin, Bu Ade. Antonia Devi, mungkin saja karena saya bisa mencuci. Wah, keren. Ada lagi yang lain? Brigita Lisa Septiarni, mungkin saja kalau kita memang mau buka bisnis tersebut. Oke. Kita ngomong saat ini ya, saat ini misalkan kita mau buka bisnis laundry, hari ini juga kita bikin. Yuk. Mungkin kalau kita ada kemauan, caranya bagaimana Avanti Rosalina? Bagaimana caranya? Tidak mungkin karena tidak punya tempat dan mesin. Pak Setiadi, thank you. Oke, kalau hari ini saya mau buka bisnis laundry, kira-kira bisa nggak?
Kalau bisa gimana? Kalau tidak mungkin kenapa? Nah, tidak punya tempat dan mesin nih, pasti Adi. Ada lagi yang lain? Nah, kita buka ini ya, kita buka pikiran ya, kita buka mindset dulu, kita buka pikiran dulu. Kalau saya mau buka bisnis laundry hari ini, kira-kira mungkin nggak ya? Nah, ini adalah suatu tantangan nih untuk teman-teman semua untuk jadi berpikiran bagaimana berpikiran menjadi entrepreneur gitu, untuk menjadi seorang wira swasta. Oke, pertanyaan ini akan saya simpan dan kemudian mungkin bentuknya join invest knowing my limitation. Oke, bentuknya join investasi. Oh, kalau gitu saya kerjasama aja, kerjasama sama yang punya laundry atau sama yang punya modal misalkan. Very good, Ari Pratiwi. Thank you. Oke, saya akan lanjut dulu. Nanti kita akan kembali lagi ke ke materi ini ya. Oke, kita lanjut dulu. Stephen Covey pada tahun 1989 pernah mengarang sebuah buku yang luar biasa. Judulnya adalah The 7 Habits of Highly Effective People. Bukunya mungkin sampai sekarang masih ada juga, teman-teman juga bisa bisa beli di toko buku atau bahkan bisa download file-file PDF-nya di internet, banyak sekali bukunya. Jadi dalam salah satu habitnya dia tulis adalah begin with the end in mind. Dalam bukunya tersebut dia mengilustrasikan bahkan adalah pada saat kita bayangkan kita berhenti sejenak dari kebisingan dari kehidupan kita sekarang dan kemudian kita introspeksi diri lalu kemudian kita memikirkan pada suatu hari kita datang ke sebuah acara pemakaman. Di acara pemakaman tersebut kita melihat ada keluarga kita, ada teman-teman kita, dan ada saudara-saudaranya kita. Dan kita datang, kita nggak tahu itu pemakamannya siapa, dan kemudian kita datang, kita maju ke depan, dan kemudian kita melihat dalam peti matinya. Dan ternyata di dalam peti mati tersebut, ada seseorang yang sangat familiar, ada seseorang yang sangat kita kenal. Yaitu siapa? Yaitu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri sedang terbaring di peti mati, dan kemudian keluarga, teman-teman, saudara pada datang ke acara pemakaman tersebut. Pihak keluarga, pasangan kita, maju dan kemudian memberikan pidatonya. Pidato pelepasan lah. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh beliau, oleh pasangan kita. Apakah pasangan kita menyampaikan, saya hari ini sangat sedih sekali karena pasangan saya sudah meninggal, dan kemudian beliau adalah orang yang bertanggung jawab, beliau adalah orang yang pekerja keras, beliau adalah orang yang mengurus segala hal, beliau adalah orang yang mencintai keluarga. Atau sebaliknya, yang disampaikan adalah setelah meninggal pasangan saya, setelah hari ini saya akan terbebas dari neraka keluarga. Karena setiap hari saya sama dia selalu berantem. Dia selalu malas-malasan, tidak pernah membantu pekerjaan, dan malah bikin susah semuanya. Yang mana? Begitu juga dari keluarga, begitu juga dari teman-teman, begitu juga dari saudara-saudara. Apa yang ada dalam pikirannya mereka pada saat kita meninggal nanti? Apa yang akan disampaikan oleh mereka itu sebenarnya adalah refleksi dari apa yang kita lakukan sejak sekarang sampai kita meninggal nanti. Nah, itu adalah dari buku Stephen Covey. Saya tarik sedikit ke tengah-tengah. Dari sekarang, Anda masih kuliah, sampai kemudian, let's say, Anda usia 30 tahun. Masih kurang lebih berapa tahun? 10 tahun yang akan datang ya. Kira-kira 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Kira-kira Anda mau jadi seperti apa? Saya minta waktu sedikit untuk teman-teman merefleksikan. 10 tahun dari sekarang, kira-kira teman-teman semua akan jadi apa? Boleh diketik di kolom chat. Anda mau jadi orang yang seperti apa? 10 tahun dari sekarang. Silakan. Agitechpreneur. Agitechpreneur itu apa ya?
Lion Anthony, boleh tolong dijelaskan? Wah, berikan saya pencerahan. Wow, luar biasa. Oh, Egitech adalah agriculture teknologi. Siap, mantap. Dewi Lestari ingin menjadi pengusaha yang sukses. Luar biasa. Saya doakan tercapai ya. DJ Vipon, mau jadi penulis buku yang sudah punya 4 buku dipublish. Wis, mantap. Ini kayaknya nggak butuh 10 tahun deh, DJ. Kayaknya 2 tahun yang akan datang sudah bisa nih. Amin. Amin. Tania Pardede, saya ingin menjadi duta luar negeri. Luar biasa. Emilika, menjadi penulis terkenal. That's great. Penulis buku apa nih? Buku novel atau buku apa? Avanti Rosalina Tamus, ingin menjadi pengusaha yang terkenal. That's great. Kalau bisa tolong lebih detail lagi. Pengusaha yang terkenal itu bisa terkenal karena berbagai hal. Bisa terkenal karena sukses, bisa juga terkenal karena masuk masuk KPK misalnya gitu ya. Jadi harus hati-hati. Pada saat menulis goal harus yang detail gitu. Ingin jadi pengajar sekaligus pekerja sosial. Luar biasa, Antonia Devi. Udah member Lion sebelum nih? Wah. Oh, langsung disambut oleh Anthony. Anthony, BJFI bisa langsung menulis di Wedang Ronde. Wah. Mardelin Castella, pengusaha sekaligus misionaris. Wow, luar biasa. Ini adalah cita-cita yang mulia banget ya. Pengusaha yang sukses, Brigita Lisa Septiani. Oke, great. Teman-teman sekalian, kemarin mungkin sudah sempat di-sharing oleh Lion Anthony pada saat sesi yang minggu lalu ya, bahwa seseorang akan pernah ada penelitian bahwa hanya 3% orang yang menuliskan impiannya secara detail dan 3% orang itu akan punya penghasilan yang luar biasa, kesuksesan yang luar biasa. Begitu juga dengan hari ini, Begin with the End in Mind, teman-teman semua sudah punya udah punya impian-impian 10 tahun yang akan datang dan kemudian 10 tahun yang akan datang ditulis. Sekarang ditulis mau jadinya seperti apa dengan sangat-sangat detail dan kemudian kalau bisa ditulis dengan dengan nyata, maksudnya adalah saya ingin jadi pengusaha dengan aset misalkan adalah 100 miliar pada 10 tahun dari sekarang. Saya ingin jadi pengusaha dengan karyawan berapa ribu orang atau berapa ratus orang atau berapa puluh orang, no problem, gak ada masalah. Tidak harus adu besar, ini bukanlah adu besar, ini adalah impian Anda sendiri. Jangan biarkan orang lain yang menggerecokin Anda dengan impian gitu loh. Saya pada saat dulu pertama kali join ke bisnis asuransi, saya cuma punya goal simple. Goal saya adalah saya pengen beli mobil, udah itu aja. Beli mobilnya apa? Beli mobilnya adalah waktu pertama itu adalah saya beli tahun 2007, itu adalah beli Daihatsu Xenia. Gitu ya. Jadi impian pertama saya cuma beli mobil dan nothing is wrong with that gitu. Jangan oh lu harus beli Mercy, oh lu harus beli Ferrari. Enggak usah. Apa yang Anda benar-benar inginkan, itu aja, mulai dari sana. Saya ingin belikan orang tua saya rumah misalkan. It's okay. Boleh, mulai dari situ aja. Bikin sesuatu yang simple, yang achievable dan yang benar-benar memang Anda inginkan. Oke, saya akan lanjut dulu teman-teman. Apa impian terbesarnya Anda? Barusan kita sudah mikirkan adalah 10 tahun dari sekarang kita mau jadi apa. Tapi di balik itu ada impian-impian yang sudah kita miliki. Apa impiannya terbesarnya teman-teman? Ada beberapa teman-teman yang impiannya adalah saya mau punya rumah. Rumah pun bermacam-macam. Ada rumah yang tipe 21, ada tipe 36, tipe 72. Rumah yang mewah, rumah yang besar, rumah yang ada kolam renangnya, rumah yang pintunya tingginya 10 meter, macam-macam rumah. Rumah seperti apa yang Anda inginkan? Saya mau punya rumah, nggak usah besar-besar, yang kamarnya 10. Kenapa? Karena saya punya rencana saya mau punya anak 10. Misalnya seperti itu, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Atau saya mau apartemen aja deh. Apartemen juga, tapi jangan yang studio lah. Saya mau apartemen yang 3 bedroom, yang 3 kamar tidur. Oke, it's okay. Nggak masalah. Ada juga teman-teman yang mungkin impiannya bukan rumah. Rumah mah nanti aja lah. Rumah ngontrak nggak apa-apa, ngekos aja gampang, bisa pindah-pindah. Tapi saya mau punya mobil.
Saya mau punya mobil yang bagus, misalkan seperti itu. Atau mobilnya, saya sukanya yang kecil, nggak apa-apa. Saya mau mobilnya misalkan R3 gitu, boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Mau punya mobil Ferrari, boleh juga, nggak masalah. Kita tuliskan saja apa impiannya teman-teman. Begitu juga ada juga yang suka adalah katanya anak-anak zaman sekarang katanya YOLO. You only live once. Jadi harus diisi dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan jalan-jalan. Jalan-jalan ke kota yang katanya adalah kota paling romantis sedunia, yaitu di Paris gitu ya. Jalan-jalan di trotoar yang besar di musim dingin, gandengan sama pasangan, gandengan sama pacar, terus kemudian pakai jaket, terus kemudian ciuman depan Menara Eiffel. Misalkan kayak gitu, boleh juga, nggak masalah. Atau mau jalan-jalan ke Santorini, kota yang luar biasa eksotis, di pinggir pantai, bentuknya tebing gitu, warnanya putih semua, dan lain-lain. Lalu kemudian, atau juga mau ketemu sama Han Ji Pyong. Wah, jalan-jalan ke Korea. Wah, jalan-jalan ke Korea, kemudian pakai baju, pakai baju kimono khas Korea, kemudian makan di sana, wih, luar biasa. Ke Tibet, wah, luar biasa. Jadi ini adalah impian gitu ya, impian teman-teman yang bisa kita jadikan semangat untuk mencapai gitu. Banyak orang yang bilang katanya takut, jangan takut lah. Saya takut bikin impian tinggi-tinggi. Karena kenapa? Karena kalau jatuh sakit. Siapa yang bilang jatuh? Gitu ya, siapa yang bilang jatuh? Yang penting adalah pada saat Anda punya impian, Anda selalu melangkah menuju impiannya Anda. Ada satu pepatah yang luar biasa, yang saya senang dengan pepatah ini. Pepatah ini bilang, kejarlah impianmu, terbanglah menuju impianmu. Kalau kamu tidak bisa terbang, berlarilah. Kalau Anda tidak bisa berlari menuju impianmu, berjalanlah. Kalau Anda nggak bisa jalan menuju impianmu, merangkaklah. Yang penting apa? Yang penting setiap gerakan Anda, setiap niat Anda, setiap hari yang Anda lakukan adalah bergerak menuju impian selangkah demi selangkah. Dan yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah pada akhirnya minimal meskipun Anda tidak bisa mencapai pun, padahal minimal Anda sudah mendekat menuju ke arah itu. Impiannya mau Ferrari gitu ya. Nggak apa-apa deh kalau misalkan belum kesampaian, Mercy lah. Tapi sudah mendekati daripada cuma diam di sini aja. Impiannya jalan-jalannya mau ke Eiffel. It's okay. Jalan-jalan. Nggak nyampe ke Eiffel. Nyampenya cuma ke mana ya? Ke Singapura atau ke Malaysia atau ke Bangkok, cuma di Asia doang, atau ke China. It's okay. Daripada cuma stay di Jakarta doang. Masih lebih oke daripada teman-teman yang tidak punya impian dan tidak kemana-mana. Gitu. Oke, saya akan lanjut lagi. Mungkin impian Anda berkaitan dengan orang tua Anda atau keluarga Anda. Saya dengar teman-teman banyak yang perantauan di sini. Mungkin katanya kemarin anak rantau itu memang luar biasa. Anak rantau itu katanya suka berbohong. Kenapa suka berbohong? Ditanya sudah makan atau belum, jawabnya sudah, padahal lagi kelaparan. Ditanya makannya apa, makan nasi sama daging, padahal makannya cuma Indomie doang. Nggak pakai sayur, nggak pakai telur. Ditanya gimana rasanya di Jakarta, hidup di rantau, jawabannya adalah seneng banget, padahal mah lagi sedih. Anak rantau itu memang luar biasa. Saya tepuk tangan dulu untuk anak rantau gitu ya. Untuk teman-teman sini yang banyak anak rantau. Saya tepuk tangan dulu untuk semuanya. Karena Anda sudah berjuang. Dan saya yakin Anda juga punya impian untuk daerah teman-teman. Saya yakin Anda juga punya impian untuk keluarganya teman-teman. Untuk orang tua, untuk saudara-saudara yang masih ada di kampung sana. Ada yang mungkin teman-teman punya impian adalah saya mau bangun rumah untuk keluarga. Saya mau adik-adik saya semuanya lulus dari kuliah. Saya mau keluarga saya semuanya bisa hidup dengan layak. It's okay. Itu adalah sebuah impian yang mulia, teman-teman. Dan untuk mencapai impian ini tentu saja kita perlu yang namanya uang. Jadi semua impian-impian tadi harus dikonversi. Kenapa? Karena kita hidup dalam dunia yang mengenal yang namanya uang.
Dan uang ini adalah sesuatu yang universal dimanapun diterima gitu kan. Nah, kita hitung dulu berapa sih impiannya teman-teman. Oh, saya mau bangun rumah. Kalau di Jakarta ini saya pakai hitungan adalah hitungan Jakarta ya. Hitungan Jakarta mau beli rumah ya 2 miliar lah. Terus kemudian mau beli mobil yang agak bagus sekitar 500 juta. Kemudian jalan-jalan mau keliling dunia 100 juta. Biaya menikah kalau mau bikin di hotel ya sekitar 300 sampai 500 juta. Totalnya berapa tuh? 2M, ya kurang lebih 3M lah, 3 miliar. Wah, gede banget ya. It's okay teman-teman. Nggak apa-apa, yang penting dihitung dulu aja. Yang penting Anda sudah tahu tujuannya berapa. Angkanya berapa, besar banget atau kecil banget, itu nggak ada masalah. Urusan belakangan. Yang penting adalah hitung dulu. Kalau Anda tidak menghitung, maka Anda tidak akan tahu berapa targetnya. Kalau Anda tidak menghitung, Anda tidak akan tahu berapa yang harus dicapai untuk mendapatkan semua impian-impiannya Anda. Gitu. Mau beli rumah? Ah, enggak lah, saya rumahnya yang 500 juta aja. Boleh-boleh saja, tinggal ditulis. Gampang banget, tinggal tulis aja. Jadi teman-teman semua tolong dituliskan. Tadi impian-impian teman-teman sudah ada. Dan sekarang tolong dituliskan berapa sih angkanya. Supaya apa? Supaya kita punya target. Saya punya sebuah target. Hey, saya harus capai angka sekian. Ada yang mencapai angkanya misalkan 5 miliar, it's okay. Ada yang punya angkanya mungkin cuma 1 miliar, it's okay juga. Ada yang angkanya cuma, yang penting saya kebeli motor, harganya berapa? 20 juta, it's okay. No problem. Yang penting tulis dulu dan ini adalah target yang perlu Anda capai. Gitu ya. Oke, saya akan lanjutkan. Seberapa banyak sih 1 miliar? Apakah ada teman-teman yang sudah pernah melihat uang 1 miliar? Seberapa banyak 1 miliar itu? Saya kemarin ada rencana mau ke bank dan kemudian ngambil uang gitu ya, terus kemudian untuk menunjukkan sama teman-teman, tapi kemarin ternyata nggak sempat. Jadi saya hanya perlihatkan uang yang nggak banyak. 1 baskom. Iman Setia Hareva, nggak banyak. Uang 1 miliar tuh nggak banyak gitu ya. Saya yakin di antara teman-teman masih ada yang merasa uang 1 miliar kayaknya banyak banget. Gitu ya. Jadi saya mau tunjukkan sama teman-teman bahwa ternyata uang 1 miliar itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Contoh, di sini saya pegang uang 100 ribuan. Oke ya, kebayang ya uang 100 ribuan. Uang 100 ribuan ini, kalau misalkan saya ambil di bank, kalau saya ngambil 10 juta, itu ini ada 100 lembar. Ada 100 lembar, ini biasanya diikat gitu ya, ada ikatannya, terus kemudian ada tulisannya Bank Indonesia 10 juta rupiah. Jadi itu tebalnya berapa? Tebalnya kurang lebih 1 cm. Uang 10 juta hanya 1 cm. Sebesar ini 1 cm. Itu adalah 10 juta. Kalau 1 miliar teman-teman, itu adalah 100 kali 10 juta. Jadi artinya 1 cm dikali 100. Kurang lebih uang 1 miliar adalah uang ini ditumpuk dari sini sampai segini. Ini kurang lebih 1 meter. Jadi uang 1 miliar ini adalah hanya 1 meter doang, segini doang. Teman-teman sekalian, yang saya mau kasih lihat ke teman-teman adalah jangan takut untuk bermimpi besar. Karena yang 1 miliar aja cuma segini. Nggak banyak-banyak banget, nggak gede-gede banget. Nggak butuh brankas gede, nggak butuh nggak butuh koper yang besar untuk mengambil uang 1 miliar, teman-teman. Jadi kalau 1 miliar aja teman-teman nggak berani bermimpi, don't do that. Mimpilah yang besar. Jangan cuma ngomongin 1 miliar, jangan cuma ngomongin 2 miliar, ngomonglah ratusan miliar, ngomonglah puluhan miliar. Sekali lagi, jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Kenapa? Karena mimpi besar ini adalah sesuatu yang mau kita targetkan dan pada saat kita berjalan ke arahnya, maka kita akan jalan makin naik dan makin naik. Dibandingkan dengan teman-teman yang tidak punya impian, teman-teman di luar sana yang tidak ngerti impiannya mau seperti apa, yang terjadi adalah mereka hanya di situ-situ saja.
Bagaimana caranya untuk dapat 1 miliar, Pak? Nanti ada kelasnya lagi. Nanti saya sering ngobrol tentang cara mendapatkannya gitu, tapi itu nanti deh. Oke, sekarang kita ngomongin mimpi dulu. Nah, pertanyaannya, sudah punya impian, saya mau punya impian 10 miliar misalnya. Terus kemudian kendaraannya apa? Bagaimana caranya untuk mencapainya? Untuk mencapai suatu tempat, maka kita butuh yang namanya kendaraan, teman-teman. Kendaraannya seperti apa? Kendaraan itu banyak macamnya. Dan kemudian ini adalah sebuah pertanyaan yang luar biasa yang sering banget ditanyain sama generasi muda zaman sekarang. Apakah saya harus ngikutin passion saya atau cari uang? Gitu ya. Banyak yang punya pertanyaan. Kemarin juga pada saat sesinya siapa? Sesinya Pak Antoni kalau nggak salah atau sesinya Pak Juanda, ada juga yang nanya nih. Saya ikut passion atau cari cari yang diinginkan oleh customer. Wah, apakah ada di antara teman-teman yang punya pertanyaan yang sama? Gitu. Apakah ada di antara teman-teman yang punya pertanyaan yang sama? Apakah saya harus punya ikutin passion atau ikutin duitnya? Nah, saya nggak bisa menjawab dengan pasti mengenai benar atau salah, mana yang benar, mana yang salah, karena dua-duanya punya punya pengikutnya masing-masing gitu ya. Dan biasanya yang sudah sukses akan ngomong follow your passion. Wah, karena kenapa? Karena dia sudah menjalani dan sudah melakukan gitu ya. Dan katanya ada satu patah lagi yang bilang adalah if you make your business, kalau Anda membuat bisnis Anda dari hobi Anda, maka setiap hari Anda tidak akan merasa bekerja. Wah, katanya begitu. Tapi saya punya pendapat yang berbeda, ya gitu ya. Pendapat yang berbeda, pendapat saya adalah seperti ini. Passion adalah passion. Hobi adalah hobi. Biarkan hobi menjadi hobi. Di lain pihak, Anda harus mencari uang yang cukup banyak, yang sangat banyak untuk apa? Supaya Anda bisa menjalani hobi Anda tanpa diganggu oleh kebutuhan-kebutuhan si klien. Contoh, ada teman yang hobinya adalah fotografi, ya. Fotografi, dan kemudian dia merasa adalah, oh kayaknya saya hobinya fotografi, dan banyak orang di luar sana yang butuh tentang foto. Kalau gitu, foto ini saya jadikan ajang bisnis. Wah, luar biasa, idenya luar biasa. Seiring berjalannya waktu, pada saat dia sudah foto, dan kemudian dia mencoba untuk menjual, dia mencari klien, dan lain-lain, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah, dia harus mengorbankan egonya. Kenapa? Karena seorang fotografi itu kan adalah sebuah ilmu tentang seni ya. Jadi tentang seni, bagaimana caranya ambil foto yang artistik, yang bagus, yang bernilai artistik gitu. Tapi di lain pihak dia harus mengikuti keinginan si klien. Dia foto menurut dia bagus. Begitu dikasih ke kliennya, ini nggak bagus. Yang bagus tuh seperti ini. Dan akhirnya yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah dia harus mengikuti klien. Kenapa? Karena klien yang bayar kan? Karena kliennya yang butuh. Dan kemudian dia butuh kliennya gitu untuk dapetin uang. Dan kemudian akhirnya adalah yang terjadi adalah dia harus menurunkan ego dan dia melakukan pekerjaannya, melakukan hobinya tersebut dengan jadi ada tekanan gitu. Begitu juga dengan hobi-hobi yang lain. Karena kenapa? Pada saat hobi itu dijadikan bisnis, artinya adalah apa? Tadinya melakukan hobi adalah karena kesenangan belaka, lalu kemudian karena dia melakukan hobi, tapi dengan tuntutan, aduh kalau misalkan saya tidak lakukan dengan seperti ini, maka besok keluarga saya nggak makan, maka saya nggak dapat penghasilan dan lain-lain. Maka itu akan jadi tekanan. Dan akhirnya nggak enjoy teman-teman. Jadi kalau menurut saya pribadi adalah hobi aja. Cari uang di tempat lain dan kemudian buatlah uang yang sangat banyak supaya apa? Supaya bisa membiayai hobinya teman-teman. Lanjut. Nah, ini adalah kendaraan dalam mencari uang. Ini adalah dari bukunya Robert Kiyosaki yang judulnya adalah Cash Flow Quadrant. Cash Flow Quadrant itu membagi pekerjaan kita atau cara kita menghasilkan uang menjadi 4 kuadran, yaitu adalah employee atau pekerja yang menukarkan waktunya dengan uang. Lalu kemudian self-employee adalah seorang pengusaha yang masih melakukan semuanya sendirian. Lalu kemudian pebisnis adalah orang yang punya sistem dan punya uang. Lalu kemudian yang terakhir adalah investor.
Nah, jadi teman-teman mau sukses dari level yang mana nih? Dari kuadran yang mana? Harus dipikirkan sejak sekarang. Yang dalam impiannya teman-teman, mau 10 tahun yang akan datang mau jadi apa? Apakah jadi employee, self-employee, investor, atau pebisnis? Masing-masing kuadran punya kelebihan dan punya kekurangannya masing-masing. Nah, kalau misalkan saya buka toko itu masuknya ke yang mana ya? Apakah masuknya ke bisnis atau masuknya ke self-employee, teman-teman? Buka toko, kalau misalkan banyak orang yang merasa adalah buka toko itu adalah sesuatu yang, oh ini adalah bisnis saya. Oh saya punya bisnis, gitu ya. Bisnisnya apa? Toko di Mangga 2. Wah, tapi kalau misalkan setiap hari dia masih datang ke toko, dia masih harus jualan sendiri, dia harus ngecek stok sendiri, dia harus parkir sendiri, maka itu masuknya adalah self-employee di sini. Karena kenapa? Karena kalau misalkan dia tidak ada di sana, maka dia tidak punya penghasilan. Begitu juga dengan teman-teman yang dokter, yang arsitek, gitu ya. Dokter, dia praktek, maka dapat penghasilan. Kalau misalkan dokter tidak praktek, maka tidak dapat penghasilan. Akan berbeda kisahnya kalau misalkan dokternya buka klinik. Dokter buka klinik, dia dokternya jalan-jalan ke luar negeri selama sebulan, kliniknya tetap jalan. Maka ini adalah ngomongin bisnis. Bang kopi, saya buka warung kopi, itu adalah self-employee. Kenapa? Karena saya harus ada di sana. Pemilik Starbucks, orangnya entah di mana, tapi kopinya jalan terus. Nah, pebisnis memiliki sistem dan memiliki jaringan, sementara self-employee mengerjakan semuanya sendirian. Kalau employee, kita bekerja adalah untuk mengerjakan bisnisnya orang lain. Investor, kita hanya taruh uangnya dan kemudian membiarkan uangnya bekerja untuk kita. 4 kuadran ini teman-teman bisa baca, bukunya adalah Cash Flow Quadrant, dan ini adalah buku yang luar biasa yang secepat mungkin teman-teman sudah harus baca supaya teman-teman punya gambaran 10 tahun yang akan datang saya mau ada di kuadran yang mana. Nah, apa yang harus saya lakukan? Kalau misalkan saya mau bisnis, saya mau bekerja, saya mau self-employee, apa yang harus saya lakukan? Peluang apa yang ada dalam lingkungan sekitar kita yang bisa kita lakukan jadi ini. Oke. Nah, jadi teman-teman, bisnis yang paling sukses, bisnis yang sangat sukses, bisnis yang bisa dijalankan di masa apapun adalah bisnis membantu orang. Semakin banyak orang yang bisa kita bantu, maka semakin sukseslah bisnis tersebut. Contoh. Sebagai contoh adalah memberikan solusi untuk masalah. Masalah itu apa? Masalah itu adalah hal-hal yang di sekitar kita, yang mana mereka bisa kita bantu dengan produk atau jasa yang kita miliki. Termasuk juga produk atau jasa yang bisa kita buat, gitu ya. Nah, contohnya gimana nih? Contohnya adalah, nah ini saya ngambil contoh tadi mesin bor. Mesin bor adalah sebuah mesin yang digunakan untuk bikin lubang. Pada saat saya membeli sebuah mesin bor, saya sebenarnya tidak butuh bornya. Tapi yang saya butuhkan adalah lubangnya. Betul ya? Pada saat saya beli mesin bor, yang saya butuhkan adalah lubangnya, bukan bornya. Hilang lagi? Nah, pertanyaannya adalah di sekeliling kita, apa sih ada suaranya ada oleh orang-orang di sekitar kita? Pada saat kita berhasil menjawab pertanyaan tersebut, maka kita bisa bikin bisnis di sana, dan kemudian bisnis itu bisa berkembang. Kenapa? Karena banyak orang yang butuh. Sebagai contoh gampang, Gojek atau Grab, gitu ya. Apa sih yang dijual sama mereka? Yang mereka jual adalah transportasinya. Ya kan? Yang mereka jual adalah transportasinya. Mereka melihat banyak orang yang butuh ojek. Cuma
pada saat tertentu kayaknya nyari ojek susah. Udah jalanan becek, nggak ada ojek. Mau nyari ojek harus jalan dari rumah ke pangkalan ojek, kemudian harus nawar, kemudian harus abang ojeknya nggak nyaman, nggak sopan dan lain-lain. Nah, dengan adanya itu, oh ini adalah sebuah masalah. Kalau gitu kita bikinlah sebuah aplikasi yang menghubungkan antara ojek dengan antara pemilik motor dengan yang butuh ojek. Memberikan sebuah solusi, teman-teman. Kemudian dilihat lagi, oh banyak juga ya orang yang ngirim-ngirim barang, saya ketinggalan dokumen di rumah. Masa saya harus pulang dulu ke rumah, terus kemudian balik lagi ke kantor? Ini kan butuh waktu panjang, makan waktunya lama. Misalnya perjalanan ke rumah setengah jam, balik lagi ke sini setengah jam, 1 jam. Kalau gitu, saya cari aja orang yang bisa nganterin dari rumah saya, yang kebetulan posisinya ada di dekat rumah saya, dan kemudian kirim ke tempat saya. Muncullah aplikasi namanya GoSem. Lalu kemudian ada yang mau beli makanan. Aduh, saya mau beli makanan dekat daerah saya ada satu makanan yang luar biasa yang ramai banget, namanya adalah pisang madu. Nah, pisang madu Bu Nanik itu ramai banget tiap hari. Omsetnya saya nggak ngerti ratusan juta tiap hari gitu ya. Nah, jualan pisang doang. Nah, rumahnya misalkan di Tebet. Saya ada rumah di Tebet, terus kemudian saya mau beli pisang madu dari Tanjung Duren. Kayaknya kalau misalkan ke sana, balik lagi kayak niat banget gitu, nggak capek, udah macet segala macam-macam. Muncullah, ada kebutuhan tersebut muncul. Oh ya udah, kita kasih aplikasi ini adalah untuk beli makanan. Namanya muncullah GoFood. Dan seterusnya dan seterusnya. Pikirkan kira-kira solusi apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan jadikan itu sebagai bisnisnya teman-teman. Ini adalah bisnis bantu orang. Traveloka dan tiket.com. Nah, Traveloka dan tiket.com sama juga. Membantu orang-orang yang mau traveling. Membantu orang-orang yang mau beli tiket. Zaman dulu mau beli tiket harus datang ke travel agent, terus kemudian beli tiket, terus kemudian dicari dulu ini tanggal berapa, jam berapa, dari mana, mau kemana, dan seterusnya, dan seterusnya. Terus kemudian kalau mau ganti tiket, datang dulu ke travel agent, dan seterusnya. Nah, dengan adanya tiket.com sama traveloka.com, ini membantu sekali. Orang-orang yang mau beli tiket, sekarang siapapun bisa beli tiket sendirian. Saya sendiri aja beli tiket, buka aplikasi, terus kemudian beli tiketnya. Mau tanggal berapa, mau jam berapa, mau pilih yang harganya berapa, atau mau pilih yang jamnya jam berapa, disesuaikan sama kebutuhan kita. Ada orang-orang yang beli tiket itu tidak melihat harga, teman-teman. Yang penting adalah saya harus berangkat sebelum jam 8 pagi. Harganya berapapun nggak masalah. Tapi ada juga orang yang kalau jalan-jalan yang dilihat adalah apa? Yang dilihat adalah harga tiketnya, di-sort dulu paling murah berapa. Oh, paling murah jam 12 malam. Ya sudahlah, saya berangkat jam 12 malam. Yang penting adalah harga tiketnya murah. Nah, kalau kita pakai travel agent, ini akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena kalau yang jam 8 berapa harganya? Yang jam 10 berapa harganya? Yang jam 12 berapa harganya? Dan tanyain terus sampai habis gitu kan ya. Dan kemudian si travel agentnya juga malas ngejawabin kita. Nah, tapi dengan adanya aplikasi, ini membantu yang mau beli tiket, dan kemudian muncullah tiket.com dan traveloka.com. Sekali lagi, bisnis yang bisa sukses adalah bisnis yang bantu orang. Lebih banyak bisa bantu orang, lebih sukses kita. Selanjutnya, contoh. Nah, nggak usah ngomongin aplikasi-aplikasi lah Pak, susah, startup segala macam-macam. Dari 1000 yang jadi cuma 1. Oke, kita bisnis yang real aja. Warteg. Warteg menjawab kebutuhan teman-teman yang butuh makanan. Kalau kita lihat, warteg itu banyaknya di mana sih? Di area perkantoran, betul kan? Di area perkantoran atau di area kampus. Kenapa? Karena banyak mahasiswa, banyak karyawan yang butuh makan. Pada saat jam makan siang, jam 12 sampai jam 1, semua orang dari perkantoran turun dan kemudian mencari makan. Pada saat mencari makan, lalu kemudian ngantri, kemudian antriannya panjang, kemudian makanannya juga harganya mahal atau rasanya kurang enak. Nah, disitulah muncul pebisnis warteg.
yang membantu para karyawan supaya bisa cari makanan. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, pada saat kita mau berbisnis, yang perlu cari tahu adalah berapa besar pasarnya. Pasarnya ada nggak? Nah, beberapa peluang yang ada di sekitar kita. Contoh ya, untuk teman-teman yang sudah mungkin teman-teman juga ada bisnis yang lain, ada side hustle yang lain yang bisa di-sharingkan sama kita. Teman-teman boleh ketik di di kolom chat, teman-teman sudah ada bisnis apa sih, atau sudah punya peluang apa sih yang teman-teman sedang garap. Contoh adalah les privat. Ini dari zaman dulu sampai sekarang ada aja. Kenapa? Sekarang banyak ibu-ibu di rumah yang stres. Kenapa? Karena harus temenin anaknya sekolah. Ya? Harus temenin anaknya sekolah. Karena sekarang semuanya school from home. Wah, ibu-ibu pada stres. Yang stres bukan cuma anaknya. Ternyata gurunya stres, kemudian orang tuanya juga stres. Karena, anaknya susah banget belajarnya. Nah, ini adalah sebuah kesempatan tambahan. Lalu kemudian jualan online. Kemarin minggu lalu Lion Juanda sudah sharingkan tentang peluang jualan online. Jualan makanan. Nggak ada habisnya jualan makanan. Bisnis makanan nggak ada habisnya. Sekarang semua orang lari ke bisnis makanan. Kenapa? Karena bisa ada yang bisa masak gitu ya, bisa masak, beli modalnya 50%, dijual harganya 100%. Nah, lalu kemudian art and craft. Barang-barang kerajinan, barang-barang kesenian itu masih bisa jalan dan kemudian bisa juga dipasarkan bahkan sampai ke luar negeri, teman-teman. Lalu kemudian bisnis jasa nggak ada habisnya. Di kompleks saya ada yang bisnis adalah bisnis belanja, gitu ya. Jadi belanja, dia ke pasar, kemudian balik ke rumah, terus kemudian untuk nganterin barang-barang belanjaan. Mirip-mirip kayak tukang sayur, tapi by order, PO, pakai PO. Kemudian kerja part-time. Banyak sekali kerja part-time yang bisa dikerjakan, dan kemudian Anda bisa graphic design, Anda bisa bikin konten, itu bisa jualan jasa. Anda bisa copywriting, bisa jualan jasa. Jasa apa lagi? Bahkan zaman dulu ada jasa yang namanya jasa bikin STNK gitu ya, jasa ngurus SIM dan STNK, itu pun masih bisa jalan sampai sekarang pun masih ada aja. Kemudian sales, kemarin Pak Deddy Budiman sudah ngomong tentang menjadi sales, bagaimana menjadi sales, bagaimana menjual barang, baik itu barang kita maupun barang orang lain. Lalu kemudian reseller, oh saya mau jualan tapi maunya online aja, boleh, bisa jadi reseller atau bisa juga pakai dropship. Gitu, itu bisa dilakukan dan banyak sekali yang sudah melakukan. Network marketing, MLM, bisa juga, masih ada aja pasarnya. Produk-produk kesehatan sekarang lagi lumayan trending dan kemudian lumayan banyak peminatnya. Agen asuransi, nah ini yang saya jalankan kebetulan ya, ini adalah sesuatu yang saya jalankan sudah sekitar 14 tahun hingga saat ini, tahun 2006 sampai 2020 sekarang ini. Nah teman-teman yang mau melihat potensi untuk agen asuransi boleh kontak ke saya. Bisa kontak saja ke http://bit.ly/Indra gitu ya. Di sini adalah sesuatu yang luar biasa juga karena kenapa? Awareness masyarakat tentang asuransi saat ini semakin tinggi. Dan teman-teman bisa dapat komisi, bisa dapat penghasilan yang rutin tanpa teman-teman perlu modal, tanpa perlu stok barang, tanpa perlu tanpa perlu punya gudang dan lain-lain. Nah, teman-teman cukup adalah memasarkan saja, bantu memasarkan dan kemudian teman-teman dapat komisi, lumayan. Lalu kemudian satu hal yang penting juga adalah teman-teman bisa gabung dengan organisasi. Bergabung dengan organisasi maksudnya apa? Ini adalah sebuah sarana untuk memperluas market, memperluas pasar. Karena kalau kita mau ngomongin jualan, kita mau ngomongin bisnis, tidak ada yang lebih penting daripada networking. Networking artinya adalah bagaimana your networking. Nah, net itu apa? Net itu adalah jaringan. Bagaimana Anda punya jaringan, yang mana jaringan ini bisa menjadi pasarnya teman-teman. Dan saya melihat adalah teman-teman juga boleh saja bergabung dengan Lions Club. Seperti saya gitu ya, Lions Club. Karena di Lions Club memang kita punya misi adalah misi sosial, tapi di selain itu kita juga punya network gitu. Karena kalau tanpa Lions Club saya nggak mungkin ketemu sama fellow Lions yang ada di sini semua. Adanya adalah orang-orang hebat, orang-orang luar biasa semua di sini gitu. Jadi boleh-boleh saja teman-teman bergabung dengan Lions Club atau ada klub-klub yang lain di luar sana. Satu yang perlu diperhatikan adalah pada saat kita bergabung dengan sebuah klub atau sebuah komunitas, lihat apakah komunitas itu akan membawa teman-teman
naik ke atas atau di situ-situ aja. Sekali lagi, pada saat teman-teman bergabung dengan sebuah komunitas, perhatikan adalah apakah komunitas tersebut dan anggotanya akan membawa teman-teman naik ke atas atau teman-teman tetap di level yang sama dengan teman-teman sekarang. Sangat penting untuk memiliki sebuah komunitas yang akan menarik teman-teman ke atas, membawa teman-teman naik satu level, atau 2 level, atau 3 level, tapi yang pasti jangan sampai teman-teman turun atau hanya di situ-situ saja. Karena kenapa? Di luar sana banyak sekali komunitas yang komunitasnya isinya juga nggak jelas gitu ya, terus kemudian pada saat Anda join juga nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Oke, saya akan lanjut. Sekarang sudah jam berapa? Sudah jam 11 lewat, oke. Teman-teman sekalian, kalau kita ngomongin waktu, ternyata dalam bahasa Latinnya, waktu itu dilambangkan dengan 2 hal, dengan 2 kata, yaitu kairos dan kronos. Apa itu bedanya kairos dan kronos? Kronos adalah waktu secara harafiah. Artinya adalah apa? Kemarin, hari ini, besok. Itu adalah kronos. 5 menit yang lalu, saat ini, 10 menit yang akan datang. Itu adalah kronos. Anda tidak perlu ngapa-ngapain, kronos akan tetap ada. Tanggal 1 Januari 2020, Anda nggak perlu ngapa-ngapain, pasti akan ada. Tanggal 1 Januari 2021, Anda nggak perlu ngapa-ngapain juga, pasti akan datang. Ini adalah kronos. Kairos adalah momen. Contoh, tahun 1996, saya masuk kuliah. Itu adalah kronos, itu adalah momen. Tahun 1999, nggak salah, tahun 2009. Tahun 2009 saya menikah. Itu adalah kairos. Tahun 2018 saya join Lions Club. Itu adalah kairos. Tahun 2018 saya menjadi ketua komunitas sales Indonesia. Itu adalah kairos. Tahun 2020 ibu saya meninggal dunia. Itu adalah kairos. Kairos adalah momen. Dan momen ini adalah momen yang bermakna untuk kehidupannya teman-teman. Kairosnya saya berbeda dengan kairosnya teman-teman. Buat teman-teman nggak ada urusannya gitu ya. Saya nikah tahun berapa nggak ada masalah, nggak ada urusannya. Tapi yang mau saya sampaikan dari slide ini adalah momen ini bisa Anda ciptakan. Momen ini bisa teman-teman ciptakan, bisa teman-teman buat. Dengan cara apa? Dengan cara memutuskan untuk menjadi sesuatu yang berbeda. Hari ini tanggal 29 Desember tahun 2020. Kita memulai 4 sesi, mulai dari tanggal 21, 22, 28, dan 29 Desember. Program ulet ini. Dan momen ini bisa menjadi kairosnya teman-teman. Jika setelah ini teman-teman memutuskan untuk berubah, untuk melakukan sesuatu untuk merubah hidupnya teman-teman. Pertanyaannya adalah, kairos seperti apa yang teman-teman mau buat? Banyak teman-teman yang di luar sana, oh ada acara ulet project, enggak lah, saya mendingan main game aja. Ya sudah, biarkan saja. Itu tidak akan menjadi kairos. Ada juga teman-teman yang lain yang merasa, oh ada acara ya, oh yaudah saya nonton deh, gini doang, ya sudah. Tidak akan jadi kairos. Tapi buat teman-teman yang mengikuti acara ini dengan serius, kemudian mengambil manfaatnya, mengambil hal-hal yang positif, membuang hal-hal yang negatif, dan kemudian merubah hidup teman-teman mulai dari acara ini, maka ini akan jadi kairos untuk teman-teman. Dan pilihan ada di tangan teman-teman semua. Mau jadi apa sekarang ini? Ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris, where there is a will, there is a way. Di mana ada keinginan, maka di situ ada jalan. Ini akan merelate adalah kepada bisnis laundry yang tadi di awal sudah sempat saya pertanyakan. Mungkinkah saya buka bisnis laundry jika saya tidak punya mesinnya? Bagaimana caranya saya mau buka bisnis laundry yang besar tapi nggak punya mesin?
Banyak orang yang stuck di situ. Dan kemudian diam saja, tadi sudah ada yang jawab, nggak punya tempat, nggak punya mesin, gimana caranya mau buka bisnis laundry? Saya kebetulan ada satu teman, dan kemudian beliau adalah salah satu pemilik dari bisnis franchise laundry yang saat ini sudah ada sekitar 100 sekian cabang di Indonesia. Hampir setiap minggu dia buka cabang baru gitu ya. Dan ngobrol sama dia membuka pikiran saya. Dia bilang, Dra, di tempat gue, itu banyak pebisnis laundry yang nyuci di tempat gue. Nah, kok bisa? Gimana caranya? Jadi, mereka buka laundry. Misalkan laundry kiloan. 1 kilo laundry berapa? 1 kilo laundry Rp7.000. Ya? 1 kilo laundry Rp7.000. Dan mereka buka adalah 7.000 minimal 7 kilo. Berapa? 7 kali 7 adalah 49.000. Dan kemudian dia bawa kantong cuciannya, kemudian dia datang ke tempat laundry yang teman saya ini, dan kemudian akhirnya setelah itu dia masukin semua cuciannya ke dalam satu mesin. Ongkos cuci untuk satu mesin setiap naik adalah maksimal 7 kilo, itu adalah Rp10.000. Dia terima uang 49.000, dia bawa ke mesin laundry, masukin 10.000. Ditambah dengan deterjen, ditambah dengan dengan pewangi, ya kurang lebih mungkin habisnya sekitar 12 sampai 13.000 lah. Lalu kemudian setelah itu biasanya ada mesin pengering dan mereka tidak ngambil mesin pengering. Kenapa? Karena kalau mesin pengering bayar lagi 10.000 lagi. Jadi diambil sudah setengah kering gitu dan kemudian dibawa pulang ke rumah dan kemudian dijemur sebentar, lalu kemudian setelah itu mereka gosok, mereka setrika dan kemudian mereka deliver ke pelanggannya. Pada saat itu saya membuka sebuah pemikiran, luar biasa ya, para pebisnis ini, para entrepreneur ini memang adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka self-employee, tapi mereka punya pemikiran yang luar biasa. Mereka kumpulkan 49.000 dipotong 13.000 masih ada 36.000. Kalau setiap hari ada misalkan 2 atau 3 saja itu sudah menambah penghasilan kurang lebih berapa tuh? Kurang lebih kalau 3 kurang lebih 100.000 setiap bulan, setiap hari. Kalau dilakukan secara konsisten tiap hari, maka kurang lebih setiap bulan itu 3 juta tambahan penghasilan hanya dari ngerjain broker laundry. Broker laundry hasilnya kurang lebih 3 juta setiap bulan. Jadi teman-teman sekalian, pada saat teman-teman merasa saya butuh untuk melakukan sesuatu, yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman lihat, buka mata, buka hati, buka pikiran, dan kemudian lihat ke sekeliling. Lihat ke sekeliling dan kemudian lihat, kira-kira di tempat saya, apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di sekitar saya. Pada saat ada kebutuhan yang cukup banyak dan Anda bisa membantu menyelesaikan itu, maka itu adalah sebuah peluang yang bisa Anda lakukan. Kemarin ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari dari UKI, ada lahan kosong, bisa nggak dimanfaatkan? Mungkin bisa dimanfaatkan. Sekarang ada zaman bertanam, misalkan hidroponik, kemudian tanam sayur, kemudian Pak Deddy Budiman kemarin ayahnya adalah penggarap lahan. Penggarap lahan, jadi ada lahan yang cukup besar dan kemudian dia kerjasama sama pemilik lahan dan kemudian dia garap. Digarap, dia bertani di situ, di tengah kota, di Kapuk, gitu ya, di daerah Kapuk, daerah industri, terus kemudian ada tanah kosong, dia garap, dan kemudian hasil dari bercocok tanam itu kemudian dia jual di pasar. Dan Pak Deddy lahir adalah dari seorang penggarap lahan seperti itu. Jadi nggak ada hal yang tidak mungkin. Pak Deddy dan keluarga semuanya sarjana gitu, sampai S2, dan itu dari hasil bapaknya yang jualan sayur, nanam sayur, jualan sayur. Hanya karena melihat ada lahan kosong yang nggak dipakai. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selama teman-teman mau untuk mencari peluang dan kemudian membuka mata, buka hati, dan mengerjakan. Don't worry about it. Kita tidak akan kekurangan makan. 3 gendong kayu. Ini adalah sebuah kisah yang terakhir yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Ada seorang penebang kayu dan kemudian dia menebang sebuah kayu yang cukup besar dan kemudian dia membuat 3 buah gentong.
Gentong yang pertama diisi dengan sampah. Jadi bikin gentong, kemudian ditaruh di rumah, kemudian jadi tempat sampah. Semua sampah-sampah dari rumah tangga dimasukkan ke dalam gentong tersebut. Dan tidak ada orang yang mau datang ke gentong tersebut, kecuali terpaksa. Mau buang sampah baru disamperin. Kalau enggak, tidak akan disamperin. Gentong yang kedua, diisi dengan air. Diisi dengan air dan kemudian setiap hari orang membutuhkan air dan kemudian orang mendatangi gentong tersebut dan mengambil air yang ada di dalam gentong tersebut. Gentong yang ketiga disimpan di dalam gudang dan kemudian diisi dengan anggur. Dan kemudian ditutup, kemudian dijadikan wine. Nah, banyak orang yang datang untuk mengambil wine, bahkan wine tersebut bisa dijual, bisa dijadikan uang, dan sang petani atau sang penebang kayu tadi bisa jadi kaya gara-gara wine yang tadi. 3 gentong tersebut datang dari sebuah pohon yang sama. 3 gentong tersebut dibuat pada saat yang sama. Teman-teman sekalian, mahasiswa semuanya lahir dalam kondisi telanjang, dan kemudian teman-teman semua sekarang ada di kampus yang sama, mungkin di kelas yang sama, mungkin di angkatan yang sama. Pertanyaannya adalah, teman-teman mau jadi yang seperti apa? Yang memasukkan sampah ke dalam diri, yang memasukkan air ke dalam diri, atau menjadikan teman-teman sebagai gentong wine? Tergantung dari apa? Tergantung dari apa yang teman-teman masukkan ke dalam dirinya teman-teman setiap hari. Jika teman-teman masukkan hal-hal yang negatif, maka teman-teman bisa jadi negatif. Hal yang netral, Anda tidak akan jadi apa-apa. Tapi hal yang positif, maka Anda akan bertumbuh, dan bertumbuh setiap hari. Saya Indra Hadi Wijaya. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Bisa keep in touch setelah ini dengan mengklik bit.ly/IndraHW. Di situ ada sosial media saya, bisa kontak-kontakan, ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut, bisa kenal lebih dekat, bisa saling sharing. Teman-teman juga bisa sharing-sharing kalau misalkan ada peluang-peluang apa yang bisa kita lakukan bersama, dan mudah-mudahan kita punya masa depan yang sama-sama jadi lebih baik. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Baik, terima kasih Pak Indra yang begitu luar biasa telah menyampaikan materinya. Kita akan melakukan tanya jawab, mungkin waktunya sekitar 10 menit karena memang sudah habis ya. Silakan mengisi chatting Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalaupun nanti kita tidak sampai selesai karena tadi sudah diberikan oleh Pak Indra, bagaimana kita bisa berhubungan juga dengan Pak Indra setiap saat ya, dengan orang yang ada. Baik, silakan Bapak Ibu bisa masuk ke live chatting untuk mengisi pertanyaannya. Di sini ada satu nih bertanya. Oh, hanya good luck aja. Luar biasa materinya, Pres Indah, good luck. Ada pertanyaan lain silakan saudara-saudara. Para mahasiswa nih sudah mulai ada kairosnya nggak bahwa momen ini menjadi sesuatu yang luar biasa? Ada pertanyaannya silahkan para peserta. Ada? Kalau Jadi tidak ada kalau pertanyaan, biasanya karena dia antara jelas banget atau nggak jelas sama sekali. Mudah-mudahan sangat jelas ya. Jadi memiliki kairos bahwa rupanya ulet project ini sangat luar biasa ya. Jadi kita nggak bisa bermain-main ke depannya ya. Bahwa peluang di sekitar kita sangat banyak gitu. Peluang di sekitar kita sangat banyak ya. Jadi salesman aja udah luar biasa kalau kita bisa lakukan kan begitu ya. Tidak hanya jadi salesman, atau kita juga bisa membuka kesempatan les privat buat di sekitar kita, dan banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Atau yang paling mudah ya jadi agen asuransi gitu ya. Bukan paling mudah sih ya kalau mau belajar ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa ada yang mau bertanya, silahkan. Dari asrama, apa sudah punya project sekarang? Selti biasanya punya pertanyaan nih, Selti. Ya,
Rata-rata mereka mungkin terlalu gembira, terlalu banyak, atau terlalu senang dengan apa yang disampaikan. Ya, sangat luar biasa katanya, tapi yang saya masuk agak terlambat gitu ya. Jadi saya kira masih banyak bisa dilihat nanti melalui linknya Pak Indra ya, Presiden Indra ya. Kita bisa lihat ya. Saudara-saudara, para mahasiswa, khususnya kan diharapkan ke depan, saudara bisa Izin Bu katakanlah, Josephine, Lion Josephine. Kelihatannya Yes. ada yang mau bertanya tadi, ada yang buka video. Oke, silakan Selti ya, mau bertanya. Oke, silakan Selti. Ya. Oke. Saya ingin bertanya, bagaimana cara membuka usaha sendiri seperti kalangan remaja sekarang ini sambil kuliah, buka usaha sendiri, bagaimana usaha kecil-kecilan? Saya juga membuka usaha kecil di Ya, Lion Indra bisa menangkap pertanyaannya bahwa bagaimana caranya Selti mau buka usaha sendiri nih. Kira-kira begitu ya. Gitu ya, apakah tapi usaha yang pernah dicoba apa Selti? Mungkin bisa diperjelas sehingga Lion Indra bisa membantu Anda membuka mindset Anda. Ya, silakan. Ya, belum dicoba, tapi ingin dicoba. Belum dicoba dan belum pernah mencoba. Kira-kira gitu ya. Jadi harus baru berusaha untuk mencoba. Silakan Lion Indra bisa ditanggapi pertanyaannya Selti, mungkin bisa diberikan tanggapan. Oke, jadi Selvi mau mulai bisnis, tapi gimana caranya nih pada saat belum belum punya pengalaman, terus kemudian masuk kuliah gitu ya. Oke, kalau saya mau mengutip kata-katanya dari Om saya, yaitu namanya Om Bob, lengkapnya adalah Om Bob Sadino. Kalau mau jadi pebisnis katanya adalah jangan banyak mikir, tapi lakukan saja. Jadi kuncinya kalau saya bilang adalah lakukan saja, mulai dulu aja. Mulai dari yang paling kecil. Kegiatan apa yang paling kecil? Tadi di awal slide saya sudah sempat disampaikan, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Jadi langkah apa yang bisa Selvi lakukan hari ini untuk memulai bisnis tersebut? Apa kendalanya? Sebelum mikir kendala, pikirin dulu. Mau bikin apa sih? Mau bisnisnya bisnis apa sih? Setelah tahu mau bisnisnya apa, lalu kemudian pelajari apa yang perlu saya lakukan, apa yang perlu saya punya supaya bisnis tersebut bisa jalan. Sebagai contoh, tadi yang udah sempat di-sharing adalah, saya mau buka bisnis laundry, tapi kemudian saya nggak punya barang, saya nggak punya mesin cuci, saya nggak punya apa-apa. Gimana ya caranya? Kalau misalkan nggak punya, suaranya masih kecil. Oke, kalau misalkan kemudian bertanya, apa yang perlu saya lakukan? Kan saya mau cuci buka laundry, maka saya perlu mesin cuci. Saya nggak punya mesin cuci. Siapa yang punya mesin cuci? Kayaknya ada laundry yang punya mesin cuci. Saya datang ke laundrynya, saya tanya, kalau saya cuci di sini berapa? Harganya 10.000, maksimal berapa? Maksimal 7 kilo. Ya udah, kalau misalkan saya begitu, 7 kali 7.000, 49.000. Saya cuci di sini 10.000. Masih ada untung. Masih bisa lakukan nggak? Bisa. Ya udah, coba aja, terima aja dulu. Gitu, terimain laundry dari teman-teman. 7 kali 7.000, 49.000 menghasilkan. Nah, kembali lagi ke Selvi, kira-kira Selvi mau bisnisnya apa? Kalau Selvi belum punya resource-nya, maka cari siapa yang punya resource-nya. Cari mentor, cari orang yang bisa diajak kerjasama. Kalau mau bisnis nanti ngobrol lah. Teman-teman di Lions Club ini banyak sekali yang punya bisnis gitu ya, yang punya mau bisnis furniture bisa kontak ke Iwan, mau bisnis online marketing bisa kontak ke Juanda, mau bisnis agriculture bisa kontak ke Lion Anthony, mau asuransi bisa kontak ke saya, bisa ngobrol sama saya. Di sini juga banyak sekali teman-teman yang punya bisnis masing-masing gitu. Jadi itulah pentingnya untuk masuk ke sebuah komunitas yang bisa mendukung. Selvi bisa join ke Lions Club atau join Leo Club gitu ya, supaya bisa bergabung dengan teman-teman yang punya satu visi, punya satu misi, dan bisa mengangkat kita untuk jadi lebih baik. Itu dari saya, Selvi. Sukses ya. Ya, barangkali Lion Indra, ini dari
Pak Johan Tumanduk, Sekretaris Yayasan UKI, ya, juga bertanya tentang bagaimana, hampir sama juga, tapi caranya agar kami bisa memperoleh bantuan permodalan untuk usaha laundry, karena banyak mahasiswa, kos, dan asrama, serta masyarakat di sekitar. Jadi mungkin peluang ini yang terlihat oleh Pak Johan, kira-kira bagaimana solusinya? Silakan Pak. Oke, luar biasa. Ini nanti mungkin bisa dikoordinasikan oleh Pres Setiadi. Jadi kalau misalkan kita butuh linknya untuk untuk laundry-nya, saya ada teman yang memang buka usaha laundry. Mungkin teman-teman juga sudah sering dengar Pak TDW itu buka laundry saat ini sudah 100 lebih cabangnya di Indonesia gitu ya. Nah, nanti kalau bisa mau dikerjasamakan kita bisa kita obrolin lah untuk ini. Dan modal nanti kita bisa cari, kita bisa entah itu galang dana atau kita kerjasama atau gimana, nanti bisa dibicarakan secara detailnya Pak Johan. Baik, saya kira agak cukup clear ya Pak Johan ya, Pak Johan Tumanduk, Pak Sekretaris Yayasan nih. Saya senang banget ini bisa bereaksi bahwa memang peluang ini kita juga harus tangkap. Memang di sekitar UKI itu banyak sekali mahasiswa, masyarakat ya. Mungkin ya laundry ini salah satu yang menarik untuk dicoba ya. Jadi mungkin ada tahapan berikut di Januari mendatang untuk melakukan katakanlah memulainya ya. Jadi nggak usah jangan banyak pikir dulu, mulai aja langkah pertama. Saya kira begitu ya. Yang selanjutnya Pak, mungkin ini pertanyaannya sekedar ilustrasi saja yang membuka bisnis sabun alami dan pembuatan tas dan masker. Nah, mungkinkah untuk pemula yang kadang merasa usahanya ada maju, ada mundurnya? Yang namanya usaha pasti ada kalanya kita merasa untung dan rugi. Gimana cara kita menyikapi ini jika usaha kita rintis perdana? Silakan Pak, ditanggapi. Oke, untuk Tania saya terus terang belum menangkap pertanyaannya apa. Ini baru ceritanya doang, tapi pertanyaannya apa ya? Dia mau buka ya, dia punya bisnis sabun alami gitu, sama tas dan sabun masker. Buat tas atau masker. Iya. Nah, jadi yang mau ditanyakan apa gitu? Gimana caranya, Pak? Gimana cara untuk Mungkin menyikapi? Oke ya. Mungkin sedikit rugi atau bahkan balik modal. Oke, ini adalah dua hal yang berbeda dan kemudian kalau saya bilang adalah kalau kita mau usaha ya tentu saja butuh waktu ya. Jadi yang pertama adalah kita harus kasih time frame dulu, kasih waktu dulu, dan kemudian kita bikin target-targetnya. Setiap bulan kita mau targetnya seperti apa? Contoh, misalkan adalah target dari usaha saya adalah dari sisi online gitu, dari sosial media. Maka setiap hari saya harus bikin konten untuk menggalang supaya followernya makin banyak, supaya awareness kita terhadap bisnis kita makin besar. Maka saya harus set target. Bulan ini harus nambah followernya berapa. Kemudian untuk menambah follower tersebut, maka saya harus bikin konten. Kontennya berapa banyak setiap hari. Kita lihat like-nya banyak atau enggak, perlu diiklankan atau enggak. Nah, ini yang perlu dimonitor setiap saat. Jadi setiap bulan atau bahkan setiap minggu gitu ya, kita perlu ada review dari hasil bisnis kita, apa yang sudah kita lakukan selama kemarin, dan kemudian apakah yang kita lakukan kemarin sudah berhasil, sudah oke atau belum. Kalau belum oke, maka apakah kita perlu tambah effortnya atau kita perlu ganti strategi. Nah, ini yang harus direview setiap minggu. Supaya kenapa? Supaya kita bisa tahu nih bisnis kita makin lama makin bagus atau enggak. Itu yang paling gampang, simpelnya seperti itu. Lion Josephine. Ya, baik. Tapi luar biasa untuk teman-teman sudah pada punya bisnis gitu, luar biasa banget. Saya happy banget, saya senang banget melihat teman-teman semua sudah pada mulai berbisnis, sudah mulai pada punya usaha, dan kemudian yang perlu dilakukan adalah cari usaha yang dibutuhkan oleh orang banyak. Itu. Iya. Nah, kelihatannya Pak Johan juga dari Yayasan UKI mulai berpikir tentang bisnis center atau profit center, itu buka jasa bunga ya, karena dipikir bunga juga untuk ada rumah duka di sana, mungkin juga dibutuhkan adanya toko bunga gitu. Gimana pendapat Pak Lion Indra? Mungkin ini yang terakhir ya, karena memang waktunya. Silakan Lion Indra. Nah, luar biasa. Ini adalah kebetulan banget, saya juga pas bulan lalu kita baru ngobrolin tentang proyek ini, dan kemudian pada
dua minggu yang lalu saya kebetulan juga langsung datang ke rumah duka di UKI karena ada kerabat, ada teman yang dari komunitas sales Indonesia yang meninggal dunia dan disemayamkan di rumah duka UKI. Luar biasa Pak. Jadi apa namanya kalau misalkan usaha bunga di dekat rumah duka biasanya sih laku. Sebagai contoh di Husada ada, kemudian dan bisnis rumah duka ini juga sekarang udah banyak yang online. Jadi sekarang ini luar biasa dengan rumah duka ya, dengan usaha bunga ini luar biasa. Kenapa? Karena saya di Jakarta, kalau saya mau pesan bunga di Medan, itu saya bisa cari online. Dan kemudian online ini sudah punya networknya, sudah punya jaringannya. Jaringannya, oh di Medan, di rumah duka yang mana? Di rumah duka yang ini. Oh yang dekat adalah yang di sini. Nah kalau UKI mau punya usaha bunga itu luar biasa. Kenapa? Karena satu adalah pasti sudah menang dari ongkos transportasi. Untuk ongkos kirimnya itu udah tinggal ngesot gitu, nggak perlu kirim, nggak perlu sewa mobil segala macam-macam. Itu sudah ada pemenang, udah ada pasarnya. Nah sekarang tinggal cari adalah bagaimana caranya untuk mencari pasarnya. Bisa misalkan dengan adalah kalau misalkan ada yang meninggal langsung kemudian dikasih infokan, kalau misalkan teman-teman atau kerabat mau pesan bunga bisa langsung ke sini juga, misalkan ada diskon 5% atau 10%, misalkan seperti itu bisa diinfokan kepada para kerabat dari rumah duka dari yang itu adalah salah satu cara sih yang bisa dilakukan. Tapi keren banget Pak Johan, luar biasa. Baik, saya kira luar biasa ya pertemuan kita hari ini ya, bagaimana kita menangkap peluang di sekitar kita. Jadi ada beberapa tadi sudah ada ide baru. Jadi kita sorry Pak. Jadi bagaimana kita sudah menangkap peluang di sekitar kita, bagaimana bisnis dan ternyata yayasan melihat ini bahwa memang banyak peluang di sekitar kita yang perlu kita lakukan. Ya, tadi ya bisnis bunga, laundry, dan mungkin nanti ikan lele yang kita akan coba, agroponik, macam-macam. Begitu banyak bisnis yang bisa ditangkap di era pandemi ini. Jadi ke depan saya berharap baik para mahasiswa yang berada di asrama maupun di luar asrama, dan para ibu-ibu yang juga sempat hadir, ibu dosen yang berada mungkin ada di sini, saya lihat tadi ada Ibu Neni dan yang lainnya ya. Mudah-mudahan bisa bersama dengan mahasiswa untuk membuka kesempatan dan peluang bahwa ke depan memang kita harus bergerak dan harus menangkap peluang yang ada di sekitar UKI yang begitu luar biasa dan sangat potensial. Jadi sangat berterima kasih nih kepada Lion, Indra, yang sudah memberi kesempatan. Demikian juga kemarin Lion Anthony dan begitu banyak juga berbicara tentang bagaimana kita melakukan ya, bagaimana kita membuat goal setting ya, apa yang kita lakukan. Jadi clear dulu ya, dan digital marketing dan menjual, dan akhirnya kita membaca peluang hari ini. Jadi kalau kita lihat bagaimana ulet, memang benar-benar ulet ya. Jadi ulet dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi betul-betul Lions Press Lion kita ya, Setiadi ya, luar biasa. Jadi saya berharap kita semua bisa melihat dan menangkap peluang ini dan memulai sesuatu ya, ya. Jadi terima kasih Lion Indra untuk ininya, tepuk tangan dulu buat Lion Indra yang telah berbagi buat kita di tengah libur ini, hadiah Natal buat para mahasiswa UKI dan buat UKI, dan 4 hadiah Natal sudah diberikan kepada kita melalui sharing knowledge-nya. Kiranya ini memberkati kita semua ya, dan menjadi sesuatu. Kalau saya lihat hari ini 57, 50 dan setiap pertemuan 50. Jadi dari 50 jadi aja 25. Jadi entrepreneur. Saya kira udah luar biasa UKI ini. Tepuk tangan dong buat kita semua. Tepuk tangan buat Lion semua. Very good. Thank you to all of you ya. God bless you, dan terima kasih Pak Ketua Yayasan kayaknya sudah hadir bersama kita. Terima kasih Pak Edi ya, luar biasa Pak Edi Sinulinga ini di tengah liburnya ya, holiday, UKI holiday, tapi ternyata Bapak begitu sangat mensupport kami. Terima kasih ya. Dan selanjutnya kami menyerahkan kepada Lion Julius yang partner saya ini, teman saya bermitra yang bersama-sama dalam rangka 4 kali pertemuan kita selalu bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kita dan berbagi ya, dan menjadi berkat di tengah liburan ini ya. Jadi Merry Christmas to all of you. Kalau ada yang kurang dari saya, mohon maaf.
tapi saya berharap kita semua grow up, ya, bertumbuh, ya. Seperti dikatakan ulet, ya, ulet, maju terus, never give up. Selalu saya dengan prinsip keep fighting everybody, ya. Oke, silakan Lion Julius, saya serahkan selanjutnya karena saya lihat sudah ada ketua yayasan kami di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Lion Josephine. Kita beri aplaus dulu yang meriah buat Lion Josephine. Terima kasih, luar biasa sudah memandu kegiatan materi kita dari awal sampai akhir dan juga tanya jawab berjalan dengan baik sekali. Saya bersyukur saya bisa mendengarkan apa yang disampaikan tadi juga dari awal Pak Lion Indra, bahwa kita bisnis bagaimana kita mencari peluang, melihat kebutuhan. Ada orang yang dibutuh nggak di sekitar? Apa kebutuhan orang di sekitar kita? Nah, kita bergerak di situ. Itu sangat menarik sekali. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan saya percaya ini semua juga dapat ditangkap oleh teman-teman dari adik-adik mahasiswa kita dan juga kita semua, sehingga kita bisa menjadi entrepreneur yang baik, yang maju, dan kemudian kita bisa bertumbuh bersama-sama. Dan acara selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan UKI, Bapak Edi Sinulingga, yang sekaligus nanti akan kita tutup sesudahnya oleh dari Presiden kita. Baik, oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Edi Sinulingga. Silakan Bapak. Baik, selamat pagi, selamat menjelang siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Kalau boleh saya sapa, ada Pak Setiadi, ada Ibu Josephine, ada Pak Julius, ya, Pak Julius, ada Pak Indra. Ini orang-orang hebat yang sudah menginspirasi anak-anak kami, menginspirasi kita semuanya. Dan kepada anak-anak kami, ya, mahasiswa-mahasiswi UKI yang saat ini sedang libur, tapi tidak mengurangi semangat dari mereka untuk hadir dalam webinar ini, ya, dengan penuh semangat dan antusias, saya kira, ya. Saya tadi ngikuti dari pagi Pak Indra, sambil nyetir pun saya ngikutin materinya Pak Indra, ya, luar biasa, ya. Ini sebenarnya mengingatkan saya juga, jadi ini bukan sambutan sebenarnya Pak Julius, ya. Ini hanya mau saya sharing apa yang saya alami, yang saya rasakan, yang saya hadapi, itu sangat sangat sinkron dengan apa yang diutarakan Pak Indra. Nah, jadi waktu saya masih kecil, cita-cita saya itu banyak, ya. Cita-cita saya itu menurut saya itu aneh, tapi itulah mimpi, ya, Pak Indra. Jadi cita-cita saya itu selalu begini, menjelang tidur, ya. Kalau saya menjelang tidur, yang saya bayangkan itu di kiri kanan saya itu ada dua binatang yang sangat buas, tapi dia baik sekali sama saya. Di sebelah kiri saya itu ada seekor ular naga yang sangat besar, gitu, ya, yang siap menerkam siapa saja yang ganggu saya, gitu. Nah, sebelah kanan saya itu ada seekor singa yang sangat kekar, gitu, ya, sangat jantan, gitu, ya. Siapa yang mau ganggu saya, mereka akan siap. Ya, jadi inilah cita-cita saya, gitu. Jadi mimpi saya itu kemanapun saya berada ada yang mengawal saya, gitu. Jadi bisa bayangkan tadi jadi orang hebat tadi memang perlu dideskripsikan, ya. Ibaratnya seseorang Edi Sinulingga yang dikawal oleh dua binatang raksasa yang sangat menakutkan. Nah, Pak Indra dan rekan-rekan semuanya, ya, yang dari Lions Club maupun mahasiswa-mahasiswi, ya. Apa yang diutarakan Pak Indra ini perlu saya aminkan begini, gitu, ya. Cita-cita saya dari dulu, pertama, saya tidak akan pernah jadi pegawai negeri. Tapi don't put me wrong, ya, bukan berarti pegawai negeri itu tidak baik, ya. Tapi orang tua saya pun kedua-duanya pegawai negeri, gitu. Tapi saya sendiri tidak diajarkan oleh orang tua harus menjadi pegawai negeri. Ya, karena orang tua itu sangat demokratis, membiarkan anaknya memilih jalan hidupnya. Jadi sejak kecil pun kami sudah ditawarkan, silahkan pilih jalanmu sendiri, tapi be yourself. Tidak meniru orang lain, tidak mengkopi orang lain, tapi jadilah menjadi dirimu sendiri. Saya pernah di Papua,
Saya herannya di Papua itu begini, ini tantangan juga bagi teman-teman di Lions Club. Mereka sudah sangat sukses bekerja di sebuah bank yang saya pimpin, kebetulan saya CEO-nya. Tapi setelah berjalan 5 tahun, mereka mengajukan resign. Terus saya tanya, saya wawancara dulu sebelum saya tanda tangan surat resign mereka. Saya tanya begini, apa yang memotivasi Anda untuk keluar dari bank ini? Padahal jabatan Anda bagus, gaji Anda bagus, ya, kedudukan Anda bagus, nah, kompensasinya juga sangat baik ya di bank itu. Dia bilang begini, maaf Pak Dirut, saya mau mundurkan diri karena saya pengen jadi pegawai negeri. Nah, ini menyentak saya sebenarnya. Tapi saya nggak menyalahkan itu, ya. Dan bahkan ada di antara mereka 1-2 orang yang saya lihat apa yang jalan hidup yang mereka ambil, ternyata mereka benar. Dan mereka jadilah menjadi pegawai negeri yang sukses, pegawai negeri yang menjadi teladan. Ya, belum 10 tahun mereka itu sudah jadi kepala dinas. Itu sangat luar biasa menurut saya. Ya, dan inilah satu jalan hidup. Karena mereka bicara sama saya begini, saya dalam hidup saya nggak pernah bercita-cita menjadi bankir. Tapi saya tahu menjadi bankir itu duitnya banyak. Tetapi itu bukan jalan hidup saya. Itu kan luar biasa ya. Saya belajar dari orang yang sangat sederhana, orang yang sangat boleh dibilang kehidupan sosialnya pun tidak bagus-bagus banget ya. Pendidikannya juga tidak seberuntung kita di Papua sana, orang asli Papua. Tapi itulah namanya jalan hidup. Nah, hal yang berikutnya yang saya ingin bagikan adalah, saya tuh dari dulu punya cita-cita begini, punya satu usaha tapi tanpa modal. Ya, Pak Indra mungkin sering menghadapi ya, begitu katakanlah konseling atau coaching seseorang, bagaimana mereka harus menjalankan bisnis mereka. Pasti sering pertanyaannya begini, bagaimana saya bisa menjadi pengusaha kalau saya nggak punya modal? Ya kan? Saya nggak punya uang, bagaimana saya bisa start menjadi seorang pengusaha? Selalu mereka itu berputar-putar soal modal gitu. Tapi waktu saya kecil saya berpikir begini, saya sering mendengarkan sharing-sharing seperti yang disampaikan Pak Indra gitu ya. Saya berpikir begini, bagaimana saya bisa jadi pengusaha tanpa modal? Ya, dan saya jujur katakan Pak Indra ya, rekan-rekan semuanya, saya memiliki satu usaha, walaupun saya rasa itu usahanya tidak terlalu besar ya, yaitu sebuah hotel kecil, ada di daerah pinggiran, tapi percaya sama saya, hotel itu saya dirikan tanpa modal, dan itu karena kepercayaan, ya karena kepercayaan, ya saya dapat modal kredit dari bank, ya itu juga modal sebenarnya ya, tapi bukan modal dalam bentuk rupiah, karena kepercayaan. Jadi saya dikasih pinjaman, tapi tanpa self financing, itu kan tanpa modal kan. Jadi orang kadang-kadang berpikir begini, harus punya uang dulu sejumlah tertentu, kemudian kita baru start memiliki satu usaha yang besar. Itu sebenarnya tidak begitu pendekatannya gitu. Kita lupa bahwa perbuatan baik kita, bahwa soft skill kita, bahwa kemampuan-kemampuan yang kita miliki itu pun modal besar sebenarnya. Nah, sekarang kan persoalannya bagaimana kemampuan yang kita miliki itu bisa kita terjemahkan kepada sebuah modal yang nyata sehingga pada akhirnya kita memiliki satu usaha. Ya, jadi saya pikir ini suatu challenge ya, challenging buat kita ya. Acara-acara seperti ini saya kira teman-teman jangan dilewatkan ya. Kalau nanti ada misalnya UKI menyelenggarakan juga acara-acara seperti ini, ikut, pasti ada manfaatnya ya. Nah, satu kali juga saya pernah menjadi pegawai, ya, saya menjadi pegawai. Kemudian ada seorang motivator yang selalu setiap pagi saya dengerin, setiap pagi saya simak, sambil saya menyetir dari rumah ke kantor saya. Waktu itu saya masih, ya boleh dibilang manajer kelas bawah lah, ya. Tapi saya sangat terinspirasi dengan apa yang beliau katakan. Dia bilang begini, kalau kamu sudah bekerja baik, kalau kamu sudah bekerja sungguh-sungguh, kalau kamu betul-betul sudah berprestasi, tetapi atasan kamu, institusi kamu tidak memperhatikan kamu, ya, tetapi bos kamu tidak mengapresiasi kamu, yang dipromosikan itu bukan Anda, tapi teman-teman Anda yang mungkin kerjanya, ya mungkin sering terlambat, kerjanya nggak jelas, ya,
orangnya nggak setia dan seterusnya, suka bikin onar dan sebagainya. Tapi apa faktanya? Orang-orang ini justru yang dipromosikan. Tetapi Anda sangat merasa kecewa. Kemudian apa yang Anda lakukan? Anda ngedumel. Ya kan? Anda ngomong-ngomongin atasan Anda ya grundel lah kata orang ya. Jadi pokoknya menunjukkan ketidaksenangan Anda. Nah, motivator itu bilang begini. Kalau Anda sungguh-sungguh sudah merasakan, sudah membuktikan bahwa Anda memang sudah baik, Anda tidak perlu ngomel. Anda tidak perlu protes, Anda tidak perlu marah. Tapi Anda harus terus berucap syukur. Ya. Nah, apa faktanya teman-teman ya? Ini saya praktekkan. Kuncinya dia bilang begini. Kalau Anda sudah merasa Anda baik tapi Anda tidak dihargai, percayalah ada orang yang mengamati Anda. Ada orang yang memperhatikan Anda. Ada orang yang mempersiapkan sesuatu. Dan saya percaya itu adalah pekerjaan Tuhan. Ya. Dan ini yang saya lakukan. Seperti mungkin teman-teman ketahui, saya ini berasal dari Bank Mandiri ya. Dan dari Bank Mandiri saya berasal dari satu bank, saya tidak sebut namanya karena takut mempermalukan mereka. Saya berasal dari satu bank yang paling jelek lah di antara 4 bank ini. Sehingga ketika kami merger, orang-orang dari bank ini nggak dianggap. Orang-orang bank ini dianggap hanya perusak-perusak saja, dan termasuk saya di dalamnya. Tapi saya nggak ngedumel. Saya hanya mengucap syukur sama Tuhan. Saya pikir saya harus bekerja baik, lebih baik ketika saya masih di bank yang lama, walaupun kesempatan itu belum datang ke saya, tidak masalah. Ya, dan motivator ini mengatakan begitu. Tetap bersyukur, tetap bekerjalah dengan baik, ya. Tidak perlu harus mengharapkan segera akan datang, tapi percayalah ya bahwa ada orang yang memperhatikan, bahwa ada orang yang sudah mempersiapkan. Benar aja ya. Jadi ketika itu saya ingat hari Senin ya, waktu itu ada direksi saya yang baru, dirut saya yang baru. Saya pikir saya dengan dirut yang baru ini suatu suasana yang Tuhan sudah berikan ya. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu, teman-teman ya. Hari Minggu saya ajak istri saya belanja ke supermarket, ya ke Dep Store. Istri saya bingung mau ngapain. Saya bilang saya mau beli baju putih, lengan panjang sama dasi warna merah. Nah, sekali lagi don't put me wrong ya. Ada orang bilang warna merah itu keberuntungan ya. Tapi ini kebetulan aja. Saya nggak punya dasi merah. Kemudian saya beli baju putih itu, saya setrika. Ya, besoknya saya pergi ke kantor ya. Dan saya dengan senang hati, kantor saya, meja saya bersih, rapi, tidak ada selembar kertas pun. Yang ada sebuah map. Map itu adalah CV. Ya, CV saya letakkan di situ, saya cetak hari Jumat sebelumnya. Kemudian saya dengan pakaian yang bersih, putih, dengan dasi merah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya datang tepat jam 7:30, saya nggak terlambat. Jam 9, sekretaris dirut nelpon. Bayangkan tuh. Dia bilang, ini Pak Edi Sinulingga. Ya, ada apa Mbak? Saya Niken, sekretarisnya Pak Dirut. Oke, Mbak Niken, apa yang bisa saya bantu? Sekarang juga Bapak datang ke kamarnya Pak Dirut. Bayangkan tuh Bapak Ibu. Ya, langsung apa yang saya lakukan? Saya samber itu CV saya. Saya samber karena sudah terletak di meja hari Jumat sebelumnya. Nah, akhirnya apa? Saya bawa, dan puji Tuhan, itulah jawaban dari doa Tuhan, ya. Dan saya diangkat menjadi seorang general manager di cabang luar negeri. Dan itu suatu hal yang sangat luar biasa menurut saya. Dan saya ingin membagikan ini kenapa Bapak Ibu ya. Terkadang panggilan itu datang tanpa kita ketahui. Tapi yang penting adalah panggilan itu harus bisa kita terima, siap dan tepat pada waktunya. Dan sekarang bagaimana kita mempersiapkan itu? Ini agak suntikan rohani sedikit. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Tapi kerjakan kerja bagianmu. Ya, jangan kemudian hanya menangisi nasib kok aku begini-begini terus nggak bisa berubah. Ya, percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Ya, saya juga bukan dari keluarga yang kaya. Ya, nah inilah yang saya dalami, yang saya imani terus. Saya pikir teman-teman, adik-adik semuanya, anak-anakku, mahasiswa-mahasiswi, tetaplah tekun, kerjakan pekerjaanmu. Ya, tidak selalu IP yang besar itu pasti akan menjadi orang. Bukan itu. Betul perlu IP yang gede, perlu prestasi yang baik, itu sangat perlu. Tetapi di zaman modern ini,
paradigma itu berubah, ya berubah. Ya, banyak orang yang mengatakan bahwa IP yang tinggi belum tentu menentukan suatu masa depan yang besar. Tapi perlu pergaulan, perlu kerja keras, bisa melihat kesempatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, inilah pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya, dan saya pikir kepada teman-teman nanti dari yayasan juga saya ingin supaya kita sering-sering mengadakan pencerahan-pencerahan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita. Nanti saya juga minta Pak Rektor sekali-sekali ya sering-seringlah mengadakan semacam kayak seminar-seminar seperti ini, ya bekerja sama dengan real sektor lah supaya mereka bisa membuka wawasan adik-adik kita, anak-anak kita. Ya, jadi saya pikir itu sambutan saya. Terima kasih sekali lagi kerjasama dengan Lions Club. Ya, teruslah melayani. Ya, semoga kita akan melihat akan timbul ini tunas-tunas muda ya sebagai pemimpin-pemimpin bangsa, pengusaha-pengusaha yang sukses. Yang penting itu saya selalu ingatkan, jaga integritas. Ya, jadilah pengusaha-pengusaha Kristen, pengusaha-pengusaha muda yang berbakti kepada negara, takut sama Tuhan dan memiliki integritas. Saya kira terima kasih kesempatan ini, ya sukses buat kita semuanya. Kepada yang merayakan Natal, saya ucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Kita berikan aplaus yang paling meriah. Terima kasih Ketua Yayasan UKI, Bapak Edi Sinulingga, yang sudah memberikan sambutannya. Kita bersyukur sekali, dan semoga kerjasama kita boleh terus berjalan dengan baik dan terus ditingkatkan ke depannya. Masih bersama dengan kita ada DG kita dari Lions Club. Mungkin kami mempersilahkan kepada DG untuk memberikan sepatah dua patah kata terakhir sebelum ditutup, dan mungkin sekaligus ditutup juga oleh DG. Kami persilahkan DG. Ya, terima kasih Alan Julius. Jadi tadi waktunya kayaknya mengikuti webinar ini, diskusi ini sangat menyenangkan begitu. Jadi kayaknya waktunya kurang. Terus kemudian banyak sekali pencerahan-pencerahan yang kita terima. Pak Sinulingga, terima kasih tadi atas berbaginya, sharingnya, itu juga membawa kami pada ini ya, semangat, jadi termotivasi gitu. Jadi untuk adik-adik yang mahasiswa, percayalah, saya juga dulu pernah jadi mahasiswa, pernah istilahnya kere gitu ya, nggak tahu apa-apa tentang dunia, tapi sekarang malah beda banget gitu ya saya jadi mahasiswa itu sekitar 30 tahun yang lalu, lebih malah. Jadi dunianya sudah beda. Sekarang ini adik-adik bisa mendapatkan ilmu dari mana saja, bahkan seperti hari ini kita dapat ilmu yang bagus sekali. Nah, sedangkan saya dulu tuh kayaknya masih gimana ya gitu, masih istilahnya masih kuno lah, zaman dinosaurus. Jadi terima kasih kembali baik kepada Pak Sinulingga, kepada UKI, dan kepada sahabat-sahabat Lions, kepada Presiden Setiadi yang setia membawa mengadakan acara ini, dan kepada para narasumber dan adik-adik semuanya, semangat ya, karena banyak memang dari mahasiswa yang katanya dari kampung, ingat ya, yang bisa jadi yang dalam sejarah tuh yang jadi presiden justru orang yang dari kampung gitu. Jadi semangat terus. Kemudian hari depan ini kita yakin bahwa dengan semangat Natal kita yakin bahwa Tuhan masih beserta kita. Dan selamat tahun baru, selamat tahun 2021 yang penuh harapan. Terima kasih. Terima kasih DG kita berikan aplaus. Terima kasih. Baik, kita akan tutup dalam doa. Dan kami persilahkan Presiden Lions Club MH Tamrin, Bapak Setiadi, untuk memimpin dalam doa. Silakan, Pak Setiadi. Baik, ya, terima kasih. Kita sudah menjalani cukup melelahkan, tapi kalau hati bahagia, setelah ini ya, kita bersama. Kita akan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Saya akan memimpin dalam Kristiani. Kita bersatu dalam. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, untuk kemurahan-Mu hidup kami. Kami bersyukur padamu ya Allah, untuk acara ini yang berlangsung dengan baik. Kami bersyukur padamu untuk UKI yang boleh kami masuk ke dalam kehidupannya, interaksi dengan para mahasiswa, untuk memperlengkapi mereka. Biarlah apa yang dapat kami berikan
bermanfaat bagi mereka. Berdoa untuk UKI, institusi yang Tuhan pakai untuk membangun Indonesia, melahirkan generasi-generasi yang hebat dan luar biasa. Berdoa buat Pak Sinulingga dalam kepemimpinannya, biar Tuhan memberkati dan memberikannya kesuksesan. Demikian juga kami bersyukur teman-teman di Lions yang sudah memberi waktunya, memberikan pengalamannya, berbagi untuk sebuah pengabdian bagi kemanusiaan. Tuhan memberkati Lions Club secara keseluruhan, kepada biji yang kami CFI, biarlah Tuhan berikan hikmat, kepemimpinannya boleh membawa kami, dan juga kepada Presindra selaku Presiden dari Gading Jaya, Tuhan berkat berikan hikmat untuk kemajuannya. Demikian juga untuk Amin, kiranya Tuhan memberkati para anggotanya supaya semua boleh melayani dengan penuh sukacita. Bapa di sorga, kami serahkan dalam tangan-Mu apa yang sudah kami lakukan, biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Baik, sebelum kita akhiri, kita bersama. foto bersama ya. Kita berfoto bersama. Mohon adik-adik sekalian kita buka kameranya. Saya akan foto. Ini ada 46 orang, masih bisa satu layar nih. Mohon dibuka. Saya akan foto. Siap. Lambang Lion. Boleh angkat tangannya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Acara hari ini boleh berjalan dengan baik. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur buat semua yang sudah hadir. Terima kasih DG Lion Club. Terima kasih Ketua Yayasan UKI, Bapak Edi. Terima kasih narasumber kita, Pak Indra Hadiwijaya. Terima kasih moderator kita yang luar biasa, Bu Josephine. Terima kasih semua Presiden Lion Club, MH Tamrin, Pak Setiadi. Terima kasih buat semua yang hadir di sini. Ada juga sesepuh kita, Pak Sianto Yohanes. Terima kasih sudah hadir. Juga ada Pak Lion Antoni Salim. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Bu Ade yang sudah hadir. Terima kasih buat semua kehadirannya. Saya percaya acara ini berjalan dengan baik dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan semoga ke depan kita boleh terus mengadakan kegiatan ini lebih lagi dan lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Saya akan akhiri di sini. Selamat siang. Shalom. Shalom.